Pada malam harinya, Nyai Dia datang dengan rombongan manusia obor dan beberapa wajah asing. Ia mengatakan bahwa sekarang rumahku adalah rumahnya juga, dan para bawahannya akan selalu menjaga kami berdua agar tidak ada lagi orang yang mengganggu. Aku mengangguk saja, dan malam itu kami berhubungan lagi. Lama sekali, dan setelah selesai, giliran hidungku yang mengeluarkan darah segar. Suasana rumahku berubah total. Udara yang tadinya segar dan sejuk, lantaran berada di tengah hutan dan persawahan, kini jadi panas dan pengap seperti kamar tak berjendela. Aku pun jadi tidak nyaman tinggal di dalamnya. Tapi aku tidak bisa meninggalkannya. Tiap kali aku meninggalkan rumah untuk bekerja di pasar, tubuhku mendadak lemas, kepala pusing, dan pundak berat. Anehnya, semuanya hilang begitu sampai di rumah. Lantaran kondisi itu, aku kerap izin pulang pada siang hari. Dan lama-kelamaan, bosku di pasar menyuruhku istirahat saja dan tidak perlu masuk. Wajahnya tak enak begitu mengatakan itu. Sepertinya ia kesal karena aku mulai sakit-sakitan dan kerja tak becus. Mau bagaimana lagi, aku pun tak kuat berlama-lama di luar rumah. Sekarang, tiap malam aku harus melayani Nyai di atas ranjang. Rasa nikmatnya sudah hilang. Kini hanya tinggal siksaannya. Selain tubuhku yang memburuk kondisinya, Siti pun mendapatkan serangan gaib secara tiba-tiba. Tiap malam, kemaluannya terasa panas seperti tersiram air cabai, dan makin hari makin memburuk. Ia sampai menangis saking tidak kuat menahan rasanya. Hatiku remuk melihat Siti menangis. Benar-benar tak sampai hati aku melihatnya. Ia adalah perempuan yang sangat aku cintai, dan kini ia menderita. Apa yang telah aku lakukan? Iblis apa yang merasukiku sampai aku tega bersekutu dengan Nyai? Ini salahku, tapi Siti ikut menanggungnya. Aku marah ke Nyai. Apa yang ia lakukan benar-benar di luar nalar. Dengan sengaja ia menyiksaku dan Siti. Padahal selama ini ia mengatakan bahwa ia mencintaiku. Tidak ada rasa menyesal ataupun takut di wajah Nyai. Dia yang melihatku marah malah tertawa cekikikan. Ia bilang derajatku dan Siti jauh lebih rendah dibanding dengan bangsanya, dan sudah seharusnya kami jadi abdi mereka, melayani setiap kebutuhannya bersama bangsanya. Aku terlalu lemah untuk mengamuk, dan tubuh Nyai begitu kuat mencengkeramku. Jadi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Dan dalam kondisi ini pula, Nyai memaksaku untuk melayani di ranjang. Darah segar keluar dari hidung dan kemaluanku secara bersamaan. Pagi harinya, aku bersimpu dan berdoa meminta pertolongan. Dan ternyata Tuhan masih bermurah hati mengulurkan tangannya lewat Wak Ujang. Entah ada angin apa, Wak Ujang menyambangi rumah kami. Siti berbaring di atas kasur. Ia tidak bisa berjalan lantaran terlalu lemah. Wak Ujang masuk ke rumah sambil menutup hidung. Katanya ada bau bangkai menyeruak dari dalam rumah kami. Rumah kalian sudah jadi sarang demit, kata Wak Ujang. Aku memohon maaf kepada Wak Ujang atas apa yang telah aku lakukan, dan ia pun dengan sangat bijak memaafkannya. Sekarang
Yang terpenting adalah menyelamatkan kalian sebelum terlambat, kata Wak Ujang. Kemudian Wak Ujang membuka mata batinku agar aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Begitu mata batinku terbuka, semuanya jelas. Rumahku terlihat seperti rumah hantu, bau pengap dan gelap. Wak Ujang menyuruhku berkaca dan aku terkejut. Tubuhku begitu kurus dan seluruh badanku banyak luka hitam. Aku seperti habis dihisap lintah. Dedemit memang seperti lintah, kata Wak Ujang, seakan membaca pikiranku. Mereka membuat manusia merasa baik-baik saja, padahal mereka menghisap darah manusia sampai habis. Kulihat juga Siti. Kondisinya tubuhnya terlihat pucat, darah merembes dari selangkangannya. Ada dua makhluk botak bertaring, berwajah setengah manusia, setengah binatang, berdiri di dekat pintu, dekat tempat tidur. Ya, mereka itu yang mengerjai Siti, kata Wak Ujang. Tidak mungkin. Siti itu rajin ibadah dan beriman kuat, kataku. Wak Ujang merenggang. Itu tidak ada pengaruhnya. Kalau iman kamu lemah, kepala keluarga itu seperti pondasi rumah. Kalau lemah, maka angin kecil saja bisa merubuhkan seluruh bangunan rumah. Rasa sesalku makin kronis. Ku hampiri Siti yang sedang tertidur dan ku pecup keningnya seraya mengucapkan kata maaf. Wak Ujang akan membantu kami. Hanya ia sadar kalau ia seorang diri tidak bisa menghadapi Nyai. Oleh karena itu, ia akan menjemput gurunya yang tinggal di Bogor. Wak Ujang memintaku untuk tidak meninggalkan Siti sampai ia kembali. Aku menyanggupinya. Tanpa banyak bicara, Wak Ujang berangkat menjemput gurunya, sementara aku menunggu dengan hati gusar. Singkat cerita, Wak Ujang baru kembali selepas maghrib, dan Siti masih belum terbangun juga. Aku takut, apalagi suara Nyai terus-menerus terdengar dari kamar belakang, memanggil namaku dan mengajak ke peraduan. Sebagian diriku ingin menurutinya, namun aku berhasil mengontrolnya dan tetap menjaga Siti. Takut terjadi apa-apa kepadanya. Tanpa mengetuk pintu, Wak Ujang masuk ke dalam kamar. Ia tidak datang sendiri, tapi bersama seorang yang ia sebut guru. Aku termengu-mengu begitu melihat sosok guru Wak Ujang. Sosoknya ini jauh dari perkiraanku sebelumnya. Aku kira sosok guru Wak Ujang merupakan sosok sepuh dengan uban di kepala, tapi justru seorang pria berusia sekitar 40 tahunan, lebih muda dari Wak Ujang. Ia memperkenalkan diri dengan nama Funta. Tingginya sekitar 2 meter, berbadan kurus dan rambut lurus bergelombang. Funta berkata kepadaku kalau ia salut kepadaku karena aku berani mengambil keputusan untuk lepas dari Nyai di saat yang tepat. Karena kalau terlambat, maka nyawaku dan Siti jadi taruhannya. Funta menyisir seluruh rumah, termasuk kamar belakang. Saat ia ada di kamar belakang, terdengar suara gaduh yang keras. Kadang seperti barang jatuh, kadang seperti orang terbaring ke dinding. Aku dan Wak Ujang menunggu di dalam kamar depan sampai Funta kembali. Anak buahnya sudah kabur, tapi pemimpinnya masih ada, kata Funta kepada kami. Funta pergi ke dapur dan kembali dengan 2 butir telur. Ia menyuruhku berbaring di sebelah Siti
sementara ia berdoa dan mengusapkan telur ke seluruh tubuhku. Funta meminta Wak Ujang untuk mengambil piring kecil. Di depan mataku, ia memecahkan telur yang tadi diusapkan ke tubuhku, dan di dalam telur tersebut terdapat jarum jahit berkarat dan segumpal rambut hitam. Saat itu juga rasa tidak enak yang menjangkit di tubuhku hilang, dan aku merasa lebih segar. Setelah itu, Funta melakukan hal yang sama, namun telur yang dipakai untuk Siti berisi darah berbau busuk. Kata Funta, susuk gaib di tubuhku dan Siti sudah luntur, dan kami sudah tidak lagi berada di bawah kendalinya. Sekarang tinggal menghadapi langsung Nyai. Untuk itu, Funta memintaku untuk bersila di ruang tamu, tepat di sebelahnya. Lalu ia memintaku untuk menutup mata, sementara Funta berdoa. Tidak lama dari situ, aku seperti terlempar dan mendarat tepat di depan rumah Nyai. Funta mengajakku masuk ke dalam bersamanya. Ketika kami masuk ke rumah itu, kosong dan terasa kelam. Tapi tak lama kemudian, muncul dua sosok makhluk berbulu dan berbadan besar. Salah satu dari mereka memanggil namaku. Aku mengenali suaranya. Dia adalah Nyai Dia dan anak gaib kami. Bulu romanku meremang begitu melihat wujud asli Nyai yang menyerupai babi hutan bermata merah. Aku mengenalinya. Mata itu adalah yang mengintip dari pintu kamarku tempo hari. Nyai membujukku untuk membantunya. Dia bilang anak hasil pernikahan kami membutuhkanku. Funta menepi semuanya. Dia bilang sosok itu bukanlah anakku, melainkan demit yang digunakan untuk memancingku. Manusia dan demit tidak akan bersatu, apalagi memiliki anak. Kalian itu lebih rendah dari manusia, kata Funta. Mendengar itu, Nyai mengeram hendak menyerang kami. Funta menyuruhku berdiri di belakangnya, tepat sebelum Nyai benar-benar menyerang kami. Aku menutup mata. Nyai langsung ciut saat itu juga. Entah apa yang terjadi, tapi aku merasa di sekelilingku ada angin beliung. Aku sampai berpegangan ke Funta karena angin kencang itu yang mulai menyapu tubuhku. Meskipun begitu, Funta tidak berhenti merapalkan doa dengan suara kencang. Suara raungan sahut menyahut dan keadaan semakin kacau. Aku takut membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Singkat cerita, suasana lepas kendali. Bumi di bawah kakiku berguncang hebat. Suara Nyai berulang-ulang kali terdengar meminta ampun. Teriakannya memekakan telinga hingga membuat kepalaku pusing. Ada perasaan aneh yang menyeruak dari dalam tubuhku. Aku merasa seakan nyawaku sedang berusaha dicabut. Aku jatuh dan berlutut, tapi tanganku tetap memegang tubuh Funta. Ia berteriak agar aku tidak melepaskan peganganku. Kau akan lepas. Kau tidak akan bisa kembali ke ragamu, teriak Funta. Aku membuka mata sedikit. Ternyata kami dikelilingi oleh manusia obor. Mereka mencoba meraih tubuh kami, namun gagal. Ada sebuah pelindung tak kasat mata di sekitar kami, sedangkan Nyai berdiri tepat di depan Funta. Mata merahnya melotot ke arah Funta. Lidah panjangnya menjuntai, dan aku kembali menutup mata sebab aku tak kuat melihatnya. Funta pun berkata kepadaku untuk tidak membuka mata lagi. Kondisi itu terus berlangsung selama beberapa detik
Sampai akhirnya semua mendadak hening. Tanganku tak lagi memegang tubuh Funta. Saat ku buka mata, ternyata aku sudah ada di ruang tamu. Di sebelah Funta muntah darah. Aku dan Wak Ujang menolongnya. "Saya tidak apa-apa, nanti juga sembuh sendiri," kata Funta. Setelah itu rumahku kembali seperti semula. Udara dingin masuk dari depan menyapu keningku. Lega rasanya semua berakhir. Aku pun bahagia begitu melihat Siti terbangun dengan wajah yang berseri-seri. Aku memeluknya dan meminta maaf atas apa yang sudah kulakukan. Siti berbesar hati memaafkanku. Malam itu Wak Ujang dan Funta bermalam di rumahku. Mereka tidur di kamar belakang. Esoknya Funta mengajakku bicara. Ia mengajakku mengunjungi rumah asli dari Nyai. Awalnya aku ragu, tapi akhirnya aku setuju. Kami lalu berjalan menaiki bukit yang tidak terlalu jauh dari rumahku. Jalannya cukup terjal. Beberapa kali kami harus menerbas ilalang. Begitu sampai di atas bukit, aku tercengang. Di hadapanku berhambar ratusan kuburan tua. Sebagian besar sudah tidak memiliki nisan. Funta mengatakan pemakaman ini merupakan makam para sesepuh desa setempat. Ia juga menunjukkan sebuah kuburan tanpa nisan yang berada di pojok. Kuburan itu berada di dekat sebuah pohon besar. Funta bilang itu adalah kuburan Nyai Purnama. Konon semasa hidup Nyai adalah seorang dukun teluh. Jasanya sering dipakai warga desa untuk berbuat jahat atas membalas dendam orang yang mereka tidak sukai. Sampai akhirnya Nyai sendiri dibunuh oleh warga desa yang sakit hati karena orang tuanya dikirim teluh sampai akhirnya mati. Nyai ditemukan tergeletak di dekat sumur rumahnya. Tidak ada warga desa yang mau menguburkannya. Namun jasad Nyai akhirnya dikuburkan tanpa nisan dan tanpa diselamatkan oleh warga karena para warga enggan mendoakannya. Tidak heran jika Nyai merupakan demit paling berpengaruh di sana. Dan semenjak aku pindah ke rumah itu, ia sudah menaruh hati kepadaku. Alasan utamanya adalah ia ingin menjadikanku abdi dan menahanku di alamnya. Nyai berencana membunuh Siti secara perlahan. Rasa cinta yang timbul di hatiku juga tidak nyata. Itu hanya sugesti yang dihembuskan kepadaku. Perasaan itu membutakan mata hatiku. Sampai akhirnya aku menyerahkan seluruhnya kepada Nyai. Setelah lama di sana, kami berdua pulang ke rumah untuk makan siang. Sebelum Wak Ujang dan Funta meninggalkan rumah kami, aku dan Sinti lupa mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka. Mungkin kami tidak akan pernah bisa membalasnya. 2 bulan setelah kepergian Funta, aku dan Siti meninggalkan rumah itu untuk merantau ke Jakarta. Kami tidak membawa banyak uang, tapi kami memiliki tekad untuk memulai hidup baru. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Matur nuwun.